Salam kudus jemaat. Minggu ini kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan yang diambil dari dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Demikian bunyinya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Rasul Paulus dalam surat penggembalaan kembali mengingatkan kepada Timotius bahwa Roh dengan tegas telah mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Tentu saja surat penggembalaan yang ditujukan kepada Timotius ini dengan maksud supaya Timotius dengan hati-hati sekali mengawasi jemaat. Artinya Paulus tidak berbicara tentang orang yang berada di luar gereja. Paulus tidak berbicara tentang orang yang di luar jemaat. Bahwa yang dimaksud bahwa Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian. Sekarang ini adalah waktu-waktu kemudian itu. Ada orang yang akan murtad. Yang murtad itu adalah orang-orang yang berada di dalam jemaat. Orang-orang yang dikategorikan sebagai orang percaya, tetapi kemudian murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6, di sana dikatakan bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang pernah diterangi hatinya, orang yang pernah mengecap karunia sorgawi, orang yang pernah memperoleh Roh Kudus dan mendapatkan firman yang baik dari Allah serta karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin mereka dibaharui sekali lagi supaya mereka bertobat. Jadi jelas orang-orang yang murtad itu yang kemudian berbalik mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang pernah diterangi hati sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4-6. Kemudian yang kedua, seperti ditulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 20 juga di sana, adalah orang yang suka menghujat. Orang yang suka menghujat itu seperti Himeneus dan Alexander, yang kemudian Paulus menjatuhkan disiplin gereja kepada mereka. Mengapa? Karena mereka suka menghujat kebenaran. Kemudian ada juga tipe orang yang ketiga, yaitu para pengacau. Sebab memang tidak semua orang itu beroleh iman. Iman keselamatan ya, tetapi iman pertumbuhan. Iman pertumbuhan yang stuck, yang katakanlah tidak maju tidak mundur. Nah ini bisa mengacaukan jemaat yang lain. Bisa merusak rohani jemaat yang lain. Seperti tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kedua. Kemudian ada juga orang yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan mereka dengan beraninya mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung. Itu tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Siapakah mereka itu? Himeneus dan Filetus. Nah, demikian juga kalau kita membaca dalam surat Yohanes 1 ya. Di mana di sana juga ada juga di surat Tesalonika, di Korintus. Di sana juga ada pengajar-pengajar palsu. Bahkan secara terang-terangan mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan bersifat jasmani. Ya, dan Yesus itu dia bukan Tuhan, dia bukan Kristus. Ini semua ajaran-ajaran sesat. Jemaat mula-mula banyak sekali beredar pengajar-pengajar. Banyak sekali yang muncul ajaran-ajaran palsu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius, hati-hati dengan mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu yang tadinya berada di dalam gereja, dalam jemaat, tapi kemudian mengambil langkah keluar. Ketika mereka mengambil langkah keluar, nah mereka mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu ingin diajar,
tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Seperti Yanes dan Jambres. Sekali lagi, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu ingin diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 7 sampai 9. Nah, kemudian ciri-ciri orang itu juga yang kedua adalah mereka itu berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Mereka seolah-olah memposisikan diri sebagai pengajar, tapi mereka itu adalah pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, ya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi yang ada di dalam pikiran mereka itu sudah tidak ada lagi ajaran sehat. Mengapa tidak ada ajaran sehat? Oleh karena satu tadi, mereka murtad. Kedua, mereka sudah menghujat firman. Mereka adalah pengacau, ya. Mereka menyesatkan rohani jemaat. Mereka menyimpang dari kebenaran, mengajarkan soal, misalnya Himeneus dan Filetus itu mengajarkan bahwa kebangkitan sudah berlangsung, ya. Kemudian di dalam surat Yohanes 1, ya, pengajar-pengajar palsu yang mengatakan mereka mendapatkan wahyu yang jauh lebih hebat daripada dari Rasul Yohanes. Ini kan luar biasa ini. Ajaran-ajaran palsu bertebaran di jemaat mula-mula. Bahkan di waktu-waktu kemudian juga begitu gencar, ya. Mereka mengacaukan rohani jemaat, mereka menyusup masuk, bahkan mereka mengirim berupa video, ya, atau mereka copy paste dari YouTube lalu mereka kirim. Hati-hati sekali, jemaat harus hati-hati menseleksi. Kalaupun ada yang seperti itu, segera kirim kepada gembala, kepada pengajar supaya kemudian memverifikasi benar atau tidak. Karena sekarang ini banyak sekali, ya. Kemudian ada juga orang yang dari dalam jemaat, ya. Kemudian mereka juga keluar, ya, murtad, ya, menyimpang dari kebenaran. Mereka dikenakan disiplin gereja. Mereka keluar, mereka lagi mengajarkan ajaran-ajaran yang sungguh luar biasa. Mereka itu membawa misi daripada roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kudus, Paulus mengingatkan Timotius, demikian juga mengingatkan kita, bahwa kita waspada, kita hati-hati, jangan sampai kita mengikuti mereka. Kalaupun ada mendapatkan, misalnya ada yang WA, misalnya ada video dan ada ajaran yang diajarkan di luar sana, segera dikirimkan supaya kita lakukan, ya, verifikasi, kita periksa kebenaran, karena memang sudah ada bukti. Ini adalah kerja roh-roh penyesat. Ini adalah ajaran setan-setan. Saudara-saudara yang kudus, dalam jemaat Korintus pun demikian. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Oleh sebab itu Paulus dengan tegas dalam suratnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23, sekaligus Paulus menjawab tentang anggapan bahwa tidak ada kebangkitan. Paulus menjelaskan secara terang benderang, menjelaskan secara rinci bahwa tidak benar. Jikalau tidak ada kebangkitan, sia-sia pemberitaan kita tentang Kristus. Jadi berarti dengan demikian tidak ada kebangkitan. Kristus aja tidak bangkit, bagaimana kita? Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jemaat, sekali lagi, banyak sekarang ajaran-ajaran yang bertebaran di luar. Oleh sebab itu kita harus waspada. Kita harus jaga diri. Kita harus selektif apabila ada kiriman-kiriman berupa video ataupun dalam bentuk apapun. Segera mengkonfirmasi supaya kami memeriksa dan menyelidiki kebenarannya. Karena ada yang sudah mendapatkan berupa video dan setelah kami periksa, memverifikasi, ternyata khotbahnya hanya berkisar tentang sejarah, silsilah, padahal yang dibicarakan adalah kedatangan Tuhan. Tapi silsilah, sejarah, kemudian berbicara tentang bagaimana pengangkatan, bukan pengangkatan tetapi diterbangkan ke sorga. Nah ini termasuk ajaran-ajaran sesat. Kemudian juga tidak mengakui angka-angka di dalam Alkitab. Angka-angka yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi orang yang tidak menyetujui, ya, orang yang menyanggah bahwa angka-angka itu adalah sesuatu yang menertawakan, yang sesuatu yang bisa
menjadi bahan tertawa orang. Nah, mereka sementara menghujat, mereka sementara menghina firman Allah. Oleh karena itu jemaat, kita waspada, kita hati-hati, dan baiklah mari kita satukan satu ikatan dalam persatuan, dalam ikatan damai sejahtera, dalam satu roh. Kita hadapi segala pengajar-pengajar sesat. Kita tolak. Kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Amsal 23 ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dan 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala sesuatu yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada yang mencoba mengirimkan video ataupun dalam berupa apa saja yang tidak sesuai, tegur, nyatakan salahnya langsung. Sampaikan yang benar adalah seperti ini, sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Demikian firman Tuhan, kiranya jadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.